Bu Yaya yang saya hormati, saya mau nanya masalah sholat. Ini bagaimana sholat yang nggak pakai peci berjamaah, sedangkan imam juga nggak pakai peci. Hukumnya bagaimana? Abdul tidak sholatnya. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling bermasalah itu adalah sudah pakai peci nggak sholat. Itu masalah berat. Sudah pakai peci tapi nggak sholat. Yang bermasalah kedua, sudah nggak pakai peci, nggak sholat. Tapi kalau sudah sholat tidak akan bermasalah, biarpun nggak pakai, jelas. Biarpun tidak pakai peci. Ini adalah kesempurnaan sholat. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Hendaknya kita menghadap kepada Allah dengan dandanan yang sesuai dengan yang Allah senangi. Menutup aurat, tambahan tutup kepala. Terserah tutup kepala itu sampai derajat imamah boleh. Kalau bisa kemudian ditumpangkan ridak di atas pundak kita, dianjurkan semacam itu. Tapi sah. Jadi imam tidak pakai kopiah juga sah. Yang repot kan nggak sholat. Cuman masalah adab kesempurnaan ini perlu kita hadirkan ya. Cuman kita harus bisa memandang segala sesuatu yang bukan wajib, jangan dikatakan wajib. Selagi bukan keharaman, jangan dikatakan keharaman. Misalnya pakai baju putih adalah dianjurkan sunnah. Dianjurkan sunnah. Suatu ketika memang ada satu orang yang biasa pakai baju putih. Ini kenyataan ini. Pakai baju putih, dia senang dengan baju putih. Ada kan sekelompok orang dengan baju putih. Saya sanjung. Cuman orang itu menjadi tidak tersanjung di saat bisik dengan saya. Buya, gimana hukumnya jadi imam pakai baju batik? Kok jadi begini omongannya? Jawabannya adalah, pakai baju putih adalah sunnah. Dan menggunakan baju batik menutup aurat adalah melaksanakan kewajiban. Yang jelek adalah jelekin orang kayak tadi itu. Ente ini bahaya ente. Merendahkan orang pakai baju batik. Ente yang masalah. Jadi, bentang-bentang sudah pakai baju putih, lalu setiap yang, ini enggak pakai baju, astagfirullahaladzim, enggak pakai baju putih. Pakai baju apa saja, merah, putih, kuning, hijau. Nah ini, jadi seperti itu. Jadi tidak pakai kopiah adalah sah. Kalau bicara tentang keabsanto, Anda pakai kolor, jadi imam khutbah Jumat, menutup lutut sama pusat sudah sah. Cuman kayaknya dia adalah baru masuk rumah sakit ya. Oh jadi imam kok tidak tahu diri. Cuman sah, Anda tidak boleh mengatakan tidak sah. Nah, adabnya di mana? Mentang-mentang belajar fikih, kewajiban dalam syarat sahnya sholat menutup aurat. Paling sedikitnya auratnya seorang laki-laki di antara pusat dengan lutut. Insya Allah hari ini saya akan khutbah Jumat pakai kolor. Ya sudah, masukkan aja ke rumah sakit jiwa dia. Cuman ya, ini permasalahan-permasalahan. Mohon maaf. Jadi maksud kami adalah, di dalam urusan kemasyarakatan, selagi bukan sesuatu yang haram, kita tidak perlu keras. Kalau sekedar himbauan, tetap sebuah himbauan yang indah. Tanpa menjustis menilai orang itu adalah jelek. Sehingga kadang menjadi memberatkan. Dipikir kalau tidak pakai kopiah tidak sah. Sehingga waktu kopiahnya hilang tidak sholat. Karena menganggap tidak pakai kopiah tidak sah. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu untuk naik pangkat, kami himbau. Siapapun kalau melakukan sholat. Anda itu menghadap Pak Bupati saja nggak mungkin pakai kaos oblong. Ya enggak, Bupati manusia sama dengan Anda. Pak Gubernur apalagi. Diundang makan. Anda pasti menggunakan pakai yang sesuai dengan apa yang keadaan mereka. Ini dengan sesama manusia. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh? Pakai minyak wangi. Pakai baju yang terbagus kalau bisa. Lilitkan sesuatu di kepala. Penutup imamah. Ada ridak di atas pundaknya. Sampai kalau nggak ada punya ridak, nggak punya sorban, ambil baju yang lainnya, tumpangkan di atasnya. Itu kesunahan. Kesempurnaan dalam melakukan ibadah. Seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Agar menggugah kita semuanya. Agar bisa melakukan ibadah dengan selalu meningkatkan kesempurnaan. Kesempurnaan dalam ibadah. Jadi dalam kewajiban itu nanti kita bicara tentang kesempurnaan tingkat tinggi. Nanti kadang kita harus berbicara paling rendahnya. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Pakai baju beroli pun sah pada akhirnya. Karena dia seorang bengkel. Kalau dia harus ganti baju malah tidak sholat nanti. Seorang yang ada di tengah sawah, dia petani. Baru dia
memanen padi atau baru dia menanamkan padi, berlumpur, lalu sudah asar hampir habis, sholat di atas pematang sawah dengan lumpur di badannya. Tidak usah dinilai, sholat kok pakai lumpur. Kalau pulang ke rumah kejauhan, hilang asarnya. Sholat di situ sah, istimewa, bahkan lebih bagus. Jadi disederhanakan sholat. Ada tingkat tinggi kesempurnaan, ada tingkat paling dasar, yang penting sah duduk. Baru setelah yang penting sah, naik pangkat dikit gitu sampai sempurna, termasuk sholat sunnah kita laksanakan seperti itu di dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.